Intan Nuraini, Isna Zakiratul Aziza, Rafana Rizky Afif, Mario Abimanyu Firmansyah, Reza Luna, Muhammad Yongki, Muhammad Nuril Abusar, Muhammad Ali Firmansyah, Muhammad Rehan Fauzi, Muhammad Asarul Muwafiq, Muhammad Ali Rashid, Muhammad Haidar Rizki, Muhammad Malik Syarifuddin, Muhammad Hidup Adam, Muhammad Rafi, Rafila Okta, Rega Fajar Ahmad, Zaskia Nusantara, Syafa Dwiana, Syifa Fauzia, Velo Feresina, Wahyu Chandra Putra, Wahyu Lestari, Dijan Rizky Farihan. Tadi yang sakit 2, yang izin 2. Ada yang tahu nggak hari ini mau materinya? Hari ini materinya yaitu permasalahan sosial budaya. Di sini ada yang tahu nggak permasalahan sosial budaya itu apa? Ada yang tahu? Apa? Jadi permasalahan sosial budaya itu masalah-masalah yang biasanya ada di sekitar kita. Contohnya ada yang pertama ada eksploitasi pembangunan berlebihan. Yang kedua ada kesenjangan sosial dan kemiskinan. Lalu yang ketiga ada kesetaraan gender. Yang keempat kemakmuran remaja. Yang pertama yaitu eksploitasi pembangunan berlebihan. Ada yang tahu nggak apa itu eksploitasi pembangunan berlebihan? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, nanti tak kasih hadiah. Ayo, siapa yang tahu? Berangkat tangan. Ya, apa? Ada yang tahu eksploitasi pembangunan berlebihan itu? Kasihan itu. Jadi eksploitasi pembangunan berlebihan yaitu pengambilan sumber daya yang dilakukan, sumber daya terbaru yang dilakukan secara terus menerus hingga sumber daya tersebut berkurang. Jadi itu kayak misalnya ada pengambilan kayak bahan tambah. Nah kalau eksploitasi yang berlebihan itu dia bahan tambahnya diambil secara terus menerus, tapi dia tuh nggak melihat nanti efeknya di masa depannya. Jadi kayak kalau penambangan itu kan lama-lama kan bakal habis ya. Jadi kalau berlebihan itu dia nggak mikir nanti bakal habis nggak, pokoknya dia dapat keuntungan besar. Nah terus sekarang juga kan jumlah penduduk itu kan semakin bertambah. Nah eksploitasi pembangunan berlebihan ini itu juga kayak misalnya ada alih fungsi lahan. Jadi yang dulunya hutan, sekarang gara-gara jumlah penduduk yang berbanyak itu akhirnya di hutan itu dialih fungsikan menjadi pemukiman penduduk.
pedalaman sama masyarakat yang di daerah perkotaan. Lalu ada juga kondisi demografis, di mana tingkat pertumbuhan masyarakatnya itu berbeda. Kayak misalnya di Pulau Jawa itu dia pembangunannya lebih merata dan lebih cepat ketimbang di daerah-daerah pedalaman seperti Kalimantan contohnya. Kalau misalnya kan kesehatan ya, kesehatan di daerah Jawa itu lebih maju. Orang-orangnya kan kalau sehat dibawa ke rumah sakit, banyak rumah sakit, banyak tempat-tempat fasilitas kesehatan yang lainnya yang sudah memadai. Tapi kalau di daerah pedalaman seperti Kalimantan contohnya, di sana kan fasilitas kesehatannya masih jarang, terus juga belum merata ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang sakit harus dibawa ke perkotaan, dan itu jaraknya jauh dari tempat mereka. Jadi masih ada kesenjangan antara daerah yang ada di kota sama yang ada di daerah pedalaman. Lalu kondisi dan letak geografis. Jadi di Jawa itu letaknya lebih strategis daripada di daerah-daerah Papua. Di Papua misalnya, kalau di daerah Papua itu kan kalau ke sana itu harus naik pesawat atau helikopter ya. Jadi kalau ke sana kan transportasinya juga susah. Kalau di daerah Jawa itu transportasinya juga lebih enak. Jadi gara-gara letak geografis tersebut, akhirnya terjadi kesenjangan antara di daerah yang lebih mudah transportasinya sama yang di daerah yang bukan. Lalu dampak dari kesenjangan sosial. Ada yang tahu dampak dari kesenjangan sosial? Ya. Jadi tadi dampaknya dari kesenjangan sosial tadi adalah kriminalitas. Karena di daerah-daerah yang pembangunannya belum merata itu kan juga penganggurannya juga banyak. Jadi kalau biar dapat uang buat kebutuhan hidupnya, dia jadi melakukan kriminalitas. Kayak contohnya mencuri. Kan biasanya orang itu mencuri bukan gara-gara niatnya pilih mencuri, gara-gara mungkin terpaksa nggak ada pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akhirnya dia memilih mencuri yang lebih mudah untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kendaraan bos. Lalu kemiskinan. Jadi di daerah-daerah yang Kendaraan. masih belum makmur ya, masih di daerah pedalaman itu orang-orangnya masih banyak yang miskin, yang masih belum punya. Lalu terjadi konflik sosial. Gara-gara tadi ya, kayak pembangunan gak merata antara di Jawa dan di Sumatera misal. Jadinya ada konflik sosial antara mereka. Jadi orang-orang yang dari pulau lain selain Jawa itu jadi kayak mereka itu apa yang dibawa di rumah ada apa yang di daerah Kalimantan, di daerah Jawa kok nggak terlalu dibangun. Lalu selanjutnya ada kemiskinan. Kemiskinan itu apa? Kondisi seseorang ya. Jadi kalau miskin itu orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Ada yang tahu kebutuhan sandang itu apa? Pakaian. Ya. Terus kalau yang pangan, makanan. Lalu yang papan adalah Tempat tinggal. Faktor yang menyebabkan kemiskinan adalah di pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kan di Indonesia sendiri pertumbuhan penduduknya sangat cepat ya. Jadi kayak saking banyaknya penduduk anaknya, mereka ini banyak yang pengangguran, kurangnya lapangan pekerjaan, akibatnya mereka ini jadi pengangguran dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu pendidikan yang rendah, jadi akibat pendidikan yang rendah, akhirnya mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Kalau sekarang kan, kalau jadi guru itu harus
kerugiannya ini bisa jadi menyebabkan kemiskinan di suatu daerah tersebut. Nah, selanjutnya distribusi pendapatan yang tidak merata. Lalu yang ketiga yaitu kesetaraan gender. Sekarang ada yang tahu kesetaraan gender? Siapa yang bisa? Ya, jadi kesetaraan gender lagi adalah kesetaraan antara perempuan, kondisi antara perempuan dan laki-laki di dalam otak dan kewajibannya ya. Jadi kayak misalnya kesetaraan gender itu di sini kayak misalnya kalau dulu zaman dulu kan orang-orang yang wajib bekerja kan cuma laki-laki, sedangkan yang perempuan wajibnya cuma apa? Urus rumah tangga. Tapi sekarang karena ada kesetaraan gender yang bisa bekerja itu bukan hanya laki-laki saja, tetapi juga perempuan. Yang di sini juga ada tokoh-tokoh dari kesetaraan gender. Yang pertama ada Ratu Balinyamat. Siapa yang masih ingat kemarin Ratu Balinyamat? Sedangkan Ratu Balinyamat itu kan salah satu ratu yang ada di Jepara yang bisa itu kan apa? Yang sukses dalam bidang bidang pelayaran dan perdagangan. Lalu ada juga Kemalahayati atau Laksamana Malahayati yang ada di Aceh. Lalu ada juga Cutnyakin, Dewi Sandika dan Kartini. Lalu ada tujuan kesetaraan gender. Coba Enggak kena. Mario, apa tujuan kesetaraan gender? Tujuannya, ayo tujuannya apa? 狐狸。
Jadi biasanya mereka mencari kebahagiaan sendiri. Kalau nggak gitu dia jadi anak yang nakal. Kenapa kok dia lebih kok mau jadi anak nakal gitu ya? Karena mereka inginnya dengan dia berbuat nakal, dia bakalan dapat perhatian lebih dari orang tua. Kalau misal dia nggak nakal, mungkin dia nggak diperhatikan. Jadi otomatis dia jadi berbuat nakal. Lalu yang selanjutnya ada teman yang kurang baik. Jadi pertemanan circle pertemanan yang kurang baik itu nggak bisa mempengaruhi sikap seseorang ya, sikap anak tersebut. Lalu yang selanjutnya ada kontrak sosial dari lembaga masyarakat yang kurang baik. Jadi lembaga masyarakat itu kurang memberikan edukasi ataupun motivasi pada anak-anak. Jadi mereka itu cenderung nakal. Jadi karena adanya kurangnya pengawasan. Lalu ada juga kondisi geografis. Lalu selanjutnya ada faktor kesenjangan ekonomi dan disintegrasi politik. Lalu selanjutnya ada ini jenis kenakalan remaja. Wahyu, apa jenis kenakalan remaja? Guys, siapa yang tahu? Angkat tangan ya, angkat tangan. Ayo gantian. Itu pada. Vandalisme, Ya, terus tawuran, ya, pajak, sama penyalahgunaan narkotika. Ada yang tahu vandalisme itu apa? Ayo angkat tangan yang tahu. Ya, gantian dulu. Ya, jadi vandalisme ini menghancurkan barang kayak misalnya yang bukan miliknya, juga fasilitas-fasilitas umum. Jadi kayak misalnya ada nih anak muda yang tiba-tiba menghancurin trotoar, ngehancurin halte misalnya. Nah itu termasuk vandalisme. Terus ada juga yang anak remaja yang suka coret-coret tembok, padahal dia jual lainnya. Nah itu juga termasuk vandalisme. Lalu ada juga tawuran anak pelajar. Siapa ayo yang mau jelasin? Yo, Kapana. Jadi kalau tawuran anak pelajar tadi dia perkelahian yang dilakukan perorangan atau kelompok. Banyak kan di sini yang sekarang remaja-remaja yang suka tawuran, kayak misalnya anak SMA ini dengan SMA ini gara-gara ada selisih paham atau konsepnya yang dari dulu sampai sekarang ke bawah, jadi akhirnya sering tawuran. Lalu penyalahgunaan narkoba. Ayo yang bisa sini coba, siapa yang bisa? Penyalahgunaan narkoba. Kenapa? Siapa yang bisa? Gantian. Ya, bentar ya, habis ini. Jadi ya itu narkobanya ya. Kalau penyalahgunaan narkoba itu pola perilaku seseorang yang kalau gara-gara ada masalah untuk menggunakan masalah tersebut dia menggunakan narkoba tersebut untuk menenangkan diri. Lalu tadi ada vandalisme. Nah, cara apa ya? Jongki. Tiga unsur vandalisme apa?
jadi yang apa namanya punya vandalisme tadi dia kerusakan milik negara atau milik orang lain sama dengan sengaja dilakukan. Jadi kalau dia melakukannya dengan sengaja dia termasuk vandalisme. Lalu Apik, Mbak. Apik. Lama. penyebab terjadinya tawuran apa aja? Adanya perubahan adanya barisan siswa basis kecerdasan dan motivasi. Jadi kalau tawuran tadi kecerdasan emosi. Jadi kalau yang masih kurang bisa mengontrol emosi itu biasanya dia suka tawuran gitu loh. Tapi nggak semuanya yang nggak bisa mengendalikan emosi suka tawuran. Jadi kalau cara biasanya yang mereka tuh suka emosi terus ada masalah hubungan dikit dia berantem apa gitu berantem, jadi dia masih kurang bisa mengontrol emosinya sendiri. Lalu ada juga yang bisa dilakukan supaya anak-anak itu bisa terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Siapa yang bisa? Ya ada. Membekali diri dengan keimanan dan ketakwaan serta berbudi seperti Nuh. Ya, lalu ada apa lagi? Membiasakan diri berjalan sehat, menolak bisikan untuk menyalahgunakan narkoba, belajar dengan sungguh-sungguh, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Ya. Nah, sampai sini ada yang masih bingung? Ada yang mau ditanyakan? Udah bangun semua? Udah? Kalau udah bangun semua, sekarang kita game ya. Jadi nanti gamenya mencocokkan ya. Jadi nanti nanti saya kasih ke amplop. Nah isinya nanti yang dicocokin satu sama dipasang gitu loh ya. Benar apa salah? Kalau benar 10 kurang 7. Kalau salah 10 kurang 7. kalau salah nanti apa ya? Lanjut yang itu yang punyanya ya. Mbak itu mbak. Apa?
pakai gitu kan Semuanya cowok. sarungnya pakai Kesenjangan sosial tadi itu apa? Nah, jadi nanti kalian gabung sama pasangannya. Terus kayak misalnya nanti ada lagi berapa enggak? Nanti cuma gabungin jadi cuma dua-dua. Dapatnya cuma 2 pasang tok. Nah, sekarang bisa dibuka amplopnya. Ada yang siapa itu? Kamu dapatnya apa, Reka? Nah, unsur-unsur tindakan skandalisme tadi kan udah dijelasin kan unsur-unsurnya ada apa aja. Nah, nanti kalian yang jawabannya itu dari muridnya Rega. Nah, nanti gabung sama Rega.
Kemiskinan itu apa? Berarti beda. Ini kemiskinan. Tadi apa pengertiannya? Nah, dicari temennya ya. Majuin ke juga. Kalau enggak,
Banten. Ya aku kecungin ya terus. Dia didengerin apa? Unsur-unsur apa? Ya apa? Duh, belum tuh apa ini? Yang belum maju udah dapat pasangannya. Ya, sama siapa? Ayo. Saya belum. Yang belum maju. Ini Mbak. Ayo udah. Ayo maju. Ayo yang sama siapa tadi? Arjuna. Ayo. Udah ketemu di jalan. Ayo maju dulu. Gak apa-apa. Ayo, ayo. Ayo. Ayo maju ya udah. Udah dapat. Siapa? Labu. Mbak cari. Arjuna, yang belum maju tadi siapa aja? Ayo Juna. Luna. Udah maju. Belum Mario maju. Ayo. Gue masih lama. Ayo cari temanmu tadi siapa? Sudah jatuh dengan ini enggak toh. Kamu ya. Bareng bocahnya itu toh. Kami tak akan ada. Dia apa apa enggak? Kose toh. Ujungnya bareng. Kok no? Ayo. Arjuna nih Mbak. Masih lama. Baik takutnya masih lama. Ayo. Ayo Luna, ya ayo. Iki mau mana lo kembali mana waktu? Harganya kamera cuma ada nol. Ayo yang belum maju. Belum beda Ayo minta. Kok gitu orang ngomong? Gak boleh gitu. Berarti ini buat jajan. Ayo kamu nih. Ya,
18. Bisa dipahami ya. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum